Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Surah TV yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yang pertama-tama dan yang paling utama adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara bersyukurnya seorang hamba adalah dia meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berselawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pada pagi yang semoga Allah berkahi ini, sebagaimana biasanya kita di setiap Sabtu pagi atau tepatnya ba'da subuh, yang mana kita sama-sama mempelajari itu sebuah kitab yang luar biasa yang memiliki faedah yang sangat banyak, terutama di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Kitabnya adalah Ashlul Qawaidi, yaitu 10 kaidah di dalam istiqamah. Ashlul Qawaidi fil istiqamah, karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu ta'ala. Di dalam kitab ini, muallif hafizahullahu ta'ala mencantumkan 10 kaidah-kaidah bagaimana kita ini bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa istiqamah hingga akhir hayat kita ini merupakan suatu yang luar biasa, suatu hal yang sejatinya kita harapkan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua keistiqomahan hingga akhir hayat kita. Karena ada orang yang di awalnya dia bagus Islamnya, kuat Islamnya, qadarullah, tiba-tiba di akhir hayatnya atau di ujung kehidupannya dia melakukan kemaksiatan dan bahkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mempelajari 10 kaidah istiqamah ini agar kita bisa istiqamah sampai kita di akhir hayat kehidupan kita. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Ada orang yang di awalnya luar biasa, tapi dia berakhir dengan mengenaskan. Inilah yang kita berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas jalan yang lurus. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas kaidah yang ke-6, yang mana pada pagi yang semoga Allah berkahi ini kita kembali melanjutkan di kaidah yang berikutnya, atau tepatnya di kaidah yang ke-7. Al-Qa'idatus Sabi'ah, yang mana di sini muallif hafizahullahu taala mencantumkan kaidah yang ke-7 adalah
'alal 'abdi mahma istaqama alla yattakila 'ala 'amalihi. Yaitu bagi seorang hamba walaupun dia sudah berada atau di atas keistiqamahan, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, alla yattakila 'ala 'amalihi. Hendaknya dia jangan bersandarkan kepada amalannya tersebut. Dalam judul ini muallif hafizahullah taala menjelaskan kepada kita semua bahwasannya hendaknya kita senantiasa berusaha untuk istiqamah walaupun kita saat ini berada di atas jalan yang lurus, dan jangan kita merasa bangga, merasa ujub dengan diri kita sendiri, berbangga diri, oh saya ini sudah berada di jalan yang lurus. Kenapa saya berada di atas jalan yang lurus? Buktinya saya senantiasa menjaga amalan-amalan saya. Amalan saya ini sangat banyak. Ibadah-ibadah yang kerjakan luar biasa. Makanya di sini muallif hafizahullah taala menjelaskan kepada kita semua, jangan sampai kita bersandar dengan amalan kita tersebut walaupun kita sudah berada di atas jalan yang lurus. Kenapa kita tidak boleh bersandar dengan amalan kita? Maka di sini Syekh hafizahullah taala menjelaskan kepada kita semua, al-wajibu 'alal 'abdi alla yattakila 'ala 'amalihi mahma salaha wastaqama. Sebesar apapun dan sebaik apapun istiqamah seorang hamba atau seorang muslim yang dimilikinya, jangan sampai dia menyandarkan hal tersebut kepada amalan-amalannya, kepada ibadah-ibadahnya tersebut. Wala yataghayyar bi'ibadatihi wala bikathrati dzikrillahi azza wa jalla wala bighairi dzalika minat ta'at. Jangan sampai dia tertipu dengan ibadahnya. Jangan sampai dia merasa bahwasannya zikirnya sudah banyak. Wala bighairi dzalika minat ta'at. Dan juga jangan sampai dia tertipu, dia merasa bangga dengan banyaknya amalan-amalan yang sudah dia kerjakan. Dan juga di sini qala Syekh hafizahullah taala melanjutkan penjelasan ini, wa fi hadzal ma'na yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah taala, wal matlubu minal 'abdi al-istiqamatu wa hiya as-saddad. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala menegaskan bahwasannya wal matlubu minal 'abdi, yang paling dituntut oleh seorang hamba agar dia beristiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala adalah wahiyya as-saddad, yaitu dengan dia betul-betul bertepatan apa yang dia kerjakan, apa yang dia istiqamahkan tersebut telah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah lewat penjelasan, as-saddad adalah ketepatan apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang tidak bisa akan mencapai keistiqomahan yang lurus di atas jalan yang lurus jika dia tidak saddad, tidak berpatokan dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena as-saddad adalah sesuainya amalan tersebut dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Fa illam yaqdir 'alaiha fal muqarabah. Jika seandainya dia tidak mampu, bahwasannya hal tersebut tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka minimal hendaknya dia berusaha mendekati kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in nazala 'ala tafriq wal idha'ah. Karena seorang mungkin dia tidak mampu untuk mengerjakan suatu 100% sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sini fa in nazala 'alaiha fattafritu wal idha'ah. Maka jika dia tidak mampu, maka hendaknya dia berada dalam kondisi tafriq,
dalam kondisi yang kurang, wal idha'ah dalam kondisi yang dia menyia-nyiakan hal tersebut. Maka sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala di sini, seorang agar dia bisa berusaha beristiqamah di atas jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak mampu 100% sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berusaha fal muqarabah, berusaha untuk senantiasa mendekati apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama fi sahihain, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, min hadits Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu lan yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu bimaghfiratin wa rahmatin. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu wa qaribu, berusahalah kalian agar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saddid sebagaimana sudah kita jelaskan tadi di awal, saddidu adalah seorang berusaha melakukan sesuatu sesuai dengan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaribu, dan mendekatkanlah kalian jika kalian tidak mampu mengerjakannya 100% secara keseluruhan. Fa innahu lan yudkhilul jannata ahadan amaluhu, sungguhnya kalian tidak akan bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kalian. Qalu wala anta ya Rasulullah, maka para sahabat ketika mendengar sabda Nabi SAW bahwasannya kalian tidak akan bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kalian, maka para sahabat ketika itu mereka mengatakan, wala anta ya Rasulullah, apakah itu juga berlaku kepadamu ya Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah? Wala ana, dan tidak juga saya, illa an yataghammadani Allahu minhu bimaghfiratin wa rahmatin. Dan beliau mengatakan kecuali bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni saya dengan ampunannya dan juga rahmatnya. Dalam hadis yang mulia ini, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu, berusahalah kalian sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak bisa mengerjakan suatu amalan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara 100%. Karena tentu amalan kita tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Kita mengerjakan salat sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu tak kala kita berusaha kita mencontoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat, akan tapi terkadang kita masih banyak kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Makanya di sini Nabi SAW katakan, saddidu, berusahalah kalian dengan semaksimal mungkin untuk senantiasa
sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaribu, ya, sudah berusaha dan sudah maksimal rasanya kita melakukannya, ya sudah, wa qaribu, dan berusaha mendekat kepada yang benar. Mana yang benar, maka kita berusaha untuk mendekatinya. Wa abshiru, dan berilah kabar gembira, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu lan yudkhilal jannata ahadan min amalihi. Seorang tidak akan bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan amalannya. Dalam hadis ini, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua bahwasannya amalan yang kita kerjakan tersebut tidak sebanding dengan surga yang kita dapatkan nantinya. Tidak sebanding. Kenapa? Karena surga merupakan kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang sempurna. Limpahan karunia dan rahmat di dalam surga sangat-sangat banyak sekali. Tidak sebanding dengan amalan yang kita kerjakan. Kenapa? Karena amalan kita masih banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya. Tak kala kita mengerjakan salat fardu, maka apa yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk kita kerjakan setelah salat? Itu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, kita baru mengerjakan salat, baru mengerjakan ibadah. Kenapa kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai salat? Bukan tak kala kita mengerjakan kemaksiatan, tidak. Kenapa? Karena kita tahu bahwasannya tak kala kita mengerjakan salat masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan-kekurangan yang kita kerjakan tersebut. Karena seorang mengerjakan salat tersebut dia peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Sudah sejatinya kita memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dan yang sempurna. Sebagaimana kalau kita datang misalkan ke suatu pimpinan negara, atau dia adalah seorang raja, apakah dia adalah pimpinan satu daerah, maka jika kita ingin memberikan hadiah kepada orang tersebut, kepada pimpinan tersebut, kalau seandainya di dalam hadiah tersebut atau hadiah yang kita berikan tersebut ternyata masih ada kekurangannya, kira-kira layak atau tidakkah kita memberikan kepada pimpinan negara tersebut atau pimpinan raja tersebut atau pimpinan daerah tersebut? Ya, kita rasa ya tidak layak rasanya kita memberikan suatu hadiah pemberian kepada orang yang terhormat yang mana benda tersebut atau pemberian tersebut ada cacat di dalamnya. Kalau seandainya itu terjadi kepada makhluk, kepada manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kita berikan ibadah, dan ibadah merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan, ternyata tak kala kita memberikan tersebut masih banyak sekali kekurangannya. Tidakkah kita malu? Makanya tak kala kita mengerjakan salat, selesai kita mengerjakan salat, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Agar apa? Agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekurangan-kekurangan yang kita kerjakan di dalam salat kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Karena sejatinya standarnya hendaknya kita memberikan tersebut yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan lan yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Sungguhnya kalian tidak akan
bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan amalannya. Kita masuk surga bukan karena amalan kita. Ya, contoh yang lain misalkan ada suatu misalkan hotel atau yang dikatakan sebagai hotel yang bintang 7. Ya, dikatakan kenapa hotel tersebut adalah hotel bintang 7? Karena hotel tersebut di dalam pelayanan yang sangat luar biasa, sangat mewah sekali. Bahkan disebutkan jika seandainya menginap di hotel tersebut, kita harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Ya, ada yang mengatakan bahwasannya di hotel tersebut kalau kita menginap itu sekitar 300 juta lebih per malamnya. Kalau kita ingin menginap di sana, bagaimana caranya? Ya, kita harus bekerja, berusaha dengan maksimal. Ya, bahkan kita bekerja mati-matian. Ya, mungkin bisa jadi kita bekerjanya siang dan malam. Sehingga sudah kita bekerja berhari-hari, bahkan berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, terkumpullah uang yang kita harapkan untuk kita gunakan nantinya itu menginap di hotel tersebut. Karena kita ingin merasakan suasana yang luar biasa, pelayanan yang luar biasa, sehingga kita berusaha bekerjanya dengan susah payah agar bisa nginap di hotel tersebut. Itu baru hanya hotel yang sangat mewah. Apalagi surga Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya penuh dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, yang penuh di dalamnya berbagai macam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hotel tadi ini kalau dibandingkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala sangat jauh. Maka begitulah contoh atau perumpamaan kalau kita ingin mendapatkan atau ingin menginap di hotel yang berbintang, yang mewah tadi, kita harus berusaha bekerjanya lebih maksimal, baru kita bisa menginap di sana. Maka begitulah gambaran untuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang dalamnya penuh dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita beribadah, beramal, masih banyak kekurangan di dalamnya. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan, lan yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Seorang tidak akan masuk surga itu karena amalannya. Maka para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah. Apakah itu juga berlaku kepadamu ya Rasulullah? Rasulullah SAW merupakan manusia yang terbaik di muka bumi. Rasulullah SAW merupakan manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW merupakan pimpinan seluruh umat manusia. Ternyata Rasulullah SAW beribadah yang sangat luar biasa. Keimanan yang sangat luar biasa, sangat tinggi. Bahkan orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah jaraknya kedudukan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW itu dekat? Maka jawabannya, kedudukan Abu Bakar dan Rasulullah SAW sangat jauh. Walaupun Abu Bakar adalah orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW, akan tapi kedudukan Abu Bakar sangat jauh dari kedudukan Rasulullah SAW, karena Rasulullah lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan kita yang derajatnya saja jauh daripada derajatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Karena Abu Bakar merupakan orang yang terbaik, generasi terbaik setelah Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni. Manusia yang terbaik kata Rasulullah SAW adalah yang hidup yang sezaman denganku. Siapa yang sezaman dengan Rasulullah SAW? Mereka adalah para sahabat.
para sahabat adalah generasi terbaik dari umat ini. Di antara generasi terbaik tersebut ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang lebih baik. Akan tapi kedudukannya sangat-sangat jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedudukan kita sangat-sangat jauh dari kedudukannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kata Rasulullah SAW, apakah engkau juga ya Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah? Wala ana, dan juga tidak saya, kata Rasulullah. Saya pun masuk surga bukan karena amalan saya, kata Rasulullah SAW. Illa an yataghammadani Allahu minhu birahmatin, bimaghfiratin wa rahmatin. Kecuali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosaku dan senantiasa merahmatiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajama fi hadzal hadits maqamatid din kulliha. Maka di sini muallif hafizahullah taala mengatakan, dalam hadis ini, dalam hadis yang mulia ini terkumpul dan tercakup di dalamnya kedudukan agama yang sempurna. Kenapa? Karena di sini disebutkan yang pertama fa amara bil istiqamah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk beristiqamah di atas jalan yang lurus, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana istiqamah tersebut? Wa hiya as-saddad wal isabatu fin niyati wal aqwali wal a'mal. Bagaimana istiqamah yang benar tersebut? Bagaimana istiqamah yang lurus tersebut? Maka di sini disebutkan bahwasannya wa hiya as-saddad, itu istiqamah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal isabatu fin niyat, dan juga baik dari segi niatnya, benar dari segi niatnya, benar dari segi ucapan-ucapannya, perkataannya, dan benar dari segi amalan-amalannya. Wa akhbara fi hadits Tsauban ay istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Sebagaimana telah datang dari hadis Tsauban radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu wa lan tuhsu. Istiqamahlah kalian dan janganlah kalian menghitung-hitung amalan kalian. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah, dan beramallah, dan sungguhnya amalan yang paling baik yang kalian kerjakan adalah salat. Maka dalam hadis yang mulia ini, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita di dalam hadis Tsauban ini, istaqimu wa lan tuhsu. Istiqamahlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa lan tuhsu, dan janganlah kalian menghitung-hitung amalan kalian. Oh, saya ini sudah banyak amalannya. Oh, satu hari ini saja saya sudah mengerjakan sholat 5 waktu, sholat sunnah duhanya 8 rakaat, sholat rawatibnya sudah 12 rakaat, terus sholat, terus lagi ibadah-ibadah yang lainnya, dihitung-hitung. Maka di sini Rasulullah SAW katakan, walan tuhsu, jangan kalian menghitung-hitung amalan kalian. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah, dan ketahuilah bahwasannya atau sungguhnya amalan yang paling baik yang kalian kerjakan adalah salat. Dan juga di sini qala muallif hafizahullahu taala annahum la yutiqunaha fanaqalahum ila al-muqarabah wa hiya an yaqrabu min al-istiqamati bihasabi taqatihim kalladhi yarmi ila gharadi fa in lam yusibhu yuqaribhu wa ma hadha fa akhbarahum anna al-istiqamata wal muqarabah la tunji yawmal qiyamah fala yarkan ahadun ila amalihi wala ya'jab bihi wala ya'jabu bihi wala yara anna najatahu bihi bal innama najatuhu birahmatillahi ta'ala wa afihi wa fadlihi.
Lalu di sini kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, annahum la yutiqunaha, bahwasannya tak kala kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk mengerjakannya dengan sempurna. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya kita tidak mampu mengerjakannya 100% sempurna, maka fanaqalahum ilal muqarabah. Maka hendaknya kita berusaha mendekati 100% tersebut. Wa hiya an yaqrabu minal istiqamati bihasbi taqatihim. Dan hendaknya seorang dia di dalam beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berusaha mendekati kepada kebenaran tersebut semaksimal yang dia mampu untuk mengerjakannya. Dan juga di sini muallif hafizahullah taala mencontohkan kalladzi yarmi ilal gharadi, sebagaimana ada seorang yang dia melempar sasaran. Fa in lam yusibhu yuqaribhu, jika seandainya tidak mampu dia melemparnya dengan tepat sasaran, maka berusahalah untuk mendekati sasaran tersebut. Wa ma'a hadza fa akhbarahum, maka dengan ini hendaknya kita sampaikan kepada mereka annal istiqamata, bahwasana istiqamah, wal muqarabah, dan berusaha untuk mendekat kepada kebenaran, la tunji yaumal qiyamah, itu tidak akan bisa membuat kita selamat pada hari kiamat. Itu semua tidak akan bisa menyelamatkan kita pada hari kiamat. Fala yarkan ahadun ila amalihi wala ya'jabu bihi, janganlah seorang itu dia berpikir bahwasannya atau dia bersandar dengan amalannya, dan jangan juga seorang dia merasa ujub, merasa bangga dengan amalannya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini hendaknya kita berusaha untuk maksimalkan setiap ibadah yang kita kerjakan dan jangan bersandar kepada amalan tersebut. Oh, saya ini sudah banyak amalan ya Allah. Saya sudah hajinya berkali-kali, umrah berkali-kali, sedekahnya bahkan dengan uang miliaran, wakaf sana sini, dan membantu orang yang tidak terhitung lagi. Oh, saya sudah baik orangnya. Ya, jangan pernah kita merasa bahwasannya amalan kita tersebut adalah amalan yang luar biasa, sehingga timbul rasa ujub, rasa berbangga diri dengan amalan tersebut. Karena seorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga itu bukan karena amalannya yang hebat, tidak. Akan tapi seorang itu masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan ibadah, kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih kita harapkan daripada amalan yang kita kerjakan ini. Karena amalan kita masih banyak kekurangan-kekurangannya. Makanya kita senantiasa diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk perbanyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihapuskan dosa-dosanya, baik yang akan lalu, baik yang berlalu maupun yang akan datang, semuanya telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW mengerjakan salat malam sampai bengkak kedua kakinya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istrinya melihat betapa luar biasanya Rasulullah SAW beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha menangis melihat kondisi Rasulullah SAW.
yang beribadah sampai bengkak kedua kakinya. Apakah kita harus beribadah seperti ini ya Rasulullah? Sampai kakimu bengkak ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Afala akuna amdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita beribadah sampai bengkak kaki kita? Pernahkah kita beribadah sampai kita menemukan kesusahan, kepayahan yang luar biasa? Maka kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasibu anfusakum. Mari kita menghitung atau berhisab, menghitung diri kita masing-masing, bermuhasabah diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita banyak lalainya? Apakah selama ini kita masih belum maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah." Dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW beristighfar sebanyak 100 kali. Kalaulah Rasulullah SAW beristighfar lebih dari 100 kali, sementara dosa beliau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan kita yang dosanya belum tentu Allah Subhanahu wa taala ampuni? Maka mari kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita tingkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Karena kita semua bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang banyak itu bukan karena kita yang hebat, bukan karena kitanya yang luar biasa, tidak, akan tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya. Makanya tak kala muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita yang mendengarnya menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa datang ke masjid, kita bisa mengerjakan salat berjamaah, ini murni karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kitanya yang hebat, tidak. Oh, saya ini luar biasa, badan saya kuat, badan saya kekar. Tidak. Karena banyak orang yang kuat katanya, akan tapi untuk bangun di waktu subuh beratnya luar biasa. Ada orang yang dia berjalan berkilo-kilo, bahkan beratus-ratus kilo mampu, akan tapi untuk berjalan ke masjid sangat-sangat berat sekali. Artinya memang kita bisa beribadah, kita bisa beramal, bisa mengerjakan ketaatan-ketaatan ini murni karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tak kalah perang Khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memindahkan batu-batuan, maka Rasulullah SAW bersabda, kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu untuk mengerjakan salat. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu untuk bersedekah. Karena memang kita bisa mengerjakan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang banyak, ini murni karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita terkicu, jangan sampai kita tertipu dengan rasa ujub, bangga dirinya kita kepada diri kita sendiri. Banyak orang yang dia mampu mengerjakan ibadah yang banyak, akan tapi timbul sifat ujub di dalam dirinya. Oh, saya ini hebat, saya bisa haji setiap tahun. Oh, saya ini hebat, umrohnya bisa berkali-kali, bahkan dalam 1 bulan saya bisa berkali-kali umrohnya. Karena fisik saya luar biasa, fisik saya ini sehat, sehingga mampu melakukan ini, melakukan itu. Saya tidak ada pantang-pantangannya makanannya. Ya, saya diberikan kesehatan yang luar biasa. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang kita bahas pada pagi yang semoga Allah berkahi ini, bahwasannya seorang hamba
jangan sampai dia bersandar dengan amalannya, akan tapi hendaknya seorang tersebut dia meningkatkan amalannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih kita harapkan daripada amalan yang sudah kita kerjakan. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada pagi yang semoga Allah berkahi ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita bisa kita amalkan sedikit demi sedikit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita semua agar tetap ikhlas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah yang diterima adalah ibadah yang dikerjakan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Mari ambil bagian dalam dakwah yang mulia ini dengan cara menjadi donatur tetap Surau TV. Anda juga bisa berdonasi menggunakan cara scan QR kode QRIS berikut ini. Jazakumullahu khairan.